أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap bersemangat untuk menjalankan ibadah Syaum Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membawakan kisah tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir diperkirakan 13 tahun setelah lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya adalah orang yang berwatak keras dan memiliki tabiat yang kuat. Sedangkan ibunya bernama Hatamah binti Hashim, sepupu dari Abu Jahal. Umar tumbuh di bawah asuhan ayahnya, sehingga ia mewarisi watak keras sang ayah yang tak kenal rasa takut. Umar adalah orang yang amat terpandang di salah satu pemuka Quraisy. Umar memiliki jiwa bersih, hati yang tulus, keteguhan hati, dan sifat yang mulia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, mengajak semua orang untuk menyembah Allah dan meninggalkan menyembah berhala, Umar adalah orang yang keras menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memiliki harapan agar suatu hari nanti Umar masuk Islam. Beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu yang Engkau lebih sukai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal." Dan ternyata yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Umar bin Khattab. Lalu, bagaimana kisah berislamnya Umar bin Khattab? Suatu hari, seorang lelaki dari Bani Zuhroh mendekati Umar. Laki-laki itu berkata, "Umar, apakah engkau tahu kalau adikmu Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid telah menjadi pengikut Nabi Muhammad?" Betapa murkanya Umar. Beliau bergegas mendatangi adiknya. Saat itu, ada Khabbab bin Al-Arat yang sedang bertamu di rumah Fatimah. Khabbab pun segera bersembunyi mendengar kedatangan Umar. Ketika Umar menjumpai adik dan suaminya itu, tanpa membuang waktu, Umar bertanya dengan keras, "Apakah kalian sudah melupakan dan meninggalkan agama ayah dan kakek kalian?" Ketika itu Sa'id langsung mengiyakan.
Umar pun tak dapat menahan amarahnya. Beliau memukul Syahid. Fatimah sebagai seorang istri tidak tinggal diam. Dia segera membela suaminya dan berkata, sesungguhnya kebenaran itu datang dari agama selain dari agama. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Umar menatap, tidak percaya kepada adiknya, melihat keteguhan dan sikap sang adik. Pada saat itu, Fatimah juga sedang membawa selembar surat Toha. Umar pun berkata, serahkan tulisan itu padaku. Fatimah mengiyakan, tetapi dengan sebuah syarat. Sesungguhnya Al-Quran itu hanya boleh disentuh oleh orang-orang yang suci. Mandilah terlebih dahulu, ujar Fatimah. Umar kemudian menuruti permintaan adiknya. Dan saat kembali, Umar sudah tidak sabar lagi ingin segera membaca tulisan tersebut. Dengan kemampuan membacanya, Umar mencermati ayat-ayat Al-Quran tersebut. Hingga Umar mendapati pada sebuah ayat di surat Toha tersebut yang artinya, sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan salat untuk mengingatku. Di balik ketegasan sikapnya, Umar bin Khattab mempunyai hati yang peka. Beliau dapat menangkap kebenaran dalam ayat itu sehingga bergetar hatinya. Lalu beliau pun berkata, tolong dampingi aku menemui Muhammad, ucapnya kemudian. Tidak hanya Fatimah dan Sa'id, Ka'bah pun gembira mendengarnya, sehingga dia keluar dari persembunyiannya. Dia ikut mengantar Umar di Rasulullah yang saat itu sedang berkumpul bersama para sahabat. Lalu apa yang terjadi? Ketika Umar datang, para sahabat merasa ketakutan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyambut Umar. Rasulullah bertanya, apakah engkau akan memeluk Islam? Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tanpa ragu langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Masuknya Umar dalam Islam disambut dengan rasa syukur dan keharuan segenap kaum muslimin. Lalu bagaimana setelah Umar berislam? Umar tidak pernah menyembunyikan keislamannya. Dia secara terang-terangan berdakwah bersama Rasulullah. Umar adalah orang yang sangat pemberani. Ia tidak pernah menyembunyikan keislamannya, bahkan ia pun pernah dengan sengaja mengunjungi rumah Abu Jahal untuk mengabarkan bahwa ia sudah berislam. Lalu Umar pun pergi ke rumah pemuka-pemuka Quraisy untuk melakukan hal yang sama, mengabarkan tentang keislamannya. Tetapi orang-orang Quraisy tidak ada yang berani melakukan apapun. Jangankan menyiksanya, mengganggunya pun tidak berani. Masuk Islamnya Umar membuat Islam semakin kuat. Tadinya kaum muslimin tidak bisa sholat di Baitullah. Sejak Umar masuk Islam, kaum muslimin bisa beribadah, bisa sholat di Baitullah. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, dengan cara sembunyi-sembunyi, Umar sajalah yang justru hijrah secara terang-terangan. Kaum musyrikin tidak ada yang berani menghalanginya. Tentang kedermawanan Umar, Aslam, seorang pembantu Umar, pernah menceritakan bahwa
Kata Aslam, aku tidak pernah melihat seorang pun setelah Rasulullah SAW yang lebih dermawan sampai akhir hayatnya melebihi Umar. Umar adalah sosok tegas dalam membela kebenaran dan sosok yang keras dalam membela Islam. Rasulullah menggambarkannya dalam sebuah sabda beliau yang berbunyi, umatku yang paling penyayang terhadap umatku yang lainnya adalah Abu Bakar. Dan yang paling keras di antara mereka untuk membela agama Allah adalah Umar. Ya, baik teman-teman, dari kisah berislamnya Umar bin Khattab, kita dapat mengambil hikmah, yaitu bahwasanya perubahan positif dari watak keras menjadi kekuatan Islam dan keberanian dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan berkisah kali ini. Semoga kita dapat sama-sama mengambil ibrah atau hikmah dari kisah Umar bin Khattab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa berbuka puasa, sahabat zona wa